Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Hayu dengan NIM A1E123064, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, angkatan 23. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai kewirausahaan berbasis agroindustri. Beberapa materi yang tersebut, yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Yang kedua yaitu perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor kesuksesan pengusaha yang telah kita pelajari. Selanjutnya, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima, yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, yaitu konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Dan yang terakhir, yaitu rencana bisnis dan model bisnis. Oke, berikut adalah beberapa poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Kedua yaitu perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Ketiga yaitu faktor-faktor kesuksesan pengusaha yang telah dipelajari. Yang keempat yaitu pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Terakhir yaitu rencana bisnis dan model bisnis. Ketujuh poin tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan bisnis atau usaha dengan mengambil risiko untuk mencapai tujuan tertentu seperti keuntungan finansial atau sosial. Ini melibatkan identifikasi peluang, pengembangan ide, pengaturan sumber daya, dan mengatasi tantangan untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan itu adalah proses menciptakan, mengelola, mengembangkan bisnis atau usaha baru. Ini mencakup aspek-aspek seperti identifikasi peluang, inovasi, pengambilan risiko, dan penciptaan nilai. Nah, sedangkan wirausaha adalah merupakan individu yang terlibat dalam aktivitas kewirausahaan. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan, mengelola, dan mengembangkan bisnis atau usaha. Wirausaha adalah pelaku utama dalam proses kewirausahaan. Kewirausahaan lebih merujuk pada konsep atau proses secara keseluruhan. Sementara wirausaha lebih menekankan pada individu atau pelaku yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Nah, UKM sendiri adalah usaha dengan skala kecil hingga menengah yang melibatkan jumlah karyawan, omset, dan aset tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. UKM dapat beroperasi dalam berbagai sektor dan tidak selalu berfokus pada inovasi. Sedangkan UBI adalah usaha secara khusus yang menekankan inovasi dalam produk, proses, atau model bisnisnya. UBI seringkali mengembangkan produk atau layanan yang baru atau memiliki nilai tambah yang signifikan dibanding dengan yang ada di pasar. Nah, itu tadi merupakan perbedaan dari segi definisi. Yang selanjutnya yaitu dalam segi pendekatan bisnis. UKM lebih memiliki pendekatan bisnis yang lebih tinggi, tradisional, dan stabil. Mereka mungkin fokus pada menjaga pangsa pasar yang ada atau berkembang secara bertahap.
Sedangkan UBI lebih cenderung untuk mengambil resiko dan mencari terobosan baru. Mereka mungkin berusaha mengganggu pasar dengan solusi inovatif atau mendefinisikan pasar baru melalui produk atau layanan mereka. Selanjutnya dalam perbedaan dalam skala operasi. Kalau UKM, meskipun ada variasi, UKM umumnya beroperasi dalam skala yang lebih kecil daripada perusahaan besar. Mereka mungkin memiliki jumlah karyawan yang terbatas dan memperoleh pendapatan yang rentan lebih rendah. Sedangkan UBI, terkadang UBI dapat berkembang menjadi perusahaan dengan skala yang lebih besar jika inovasinya berhasil. Namun, pada awalnya UBI mungkin dimulai dengan tim yang kecil dan fokus pada pengembangan produk atau layanan yang unik ataupun menarik. Ini adalah perbedaan dari pembiayaan dan dukungan. UKM biasanya membutuhkan pembiayaan untuk bertumbuh dan operasional, tapi mereka dapat mengakses berbagai sumber pembiayaan yang tersedia untuk UKM seperti pinjaman bank dan pemerintah atau investasi swasta. Nah, sedangkan UBI seringkali memerlukan investasi awal yang signifikan dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan inovasi. Mereka mungkin mencari dukungan dari sumber pembiayaan yang lebih khusus seperti modal ventura atau program inkubasi yang fokus pada pengembangan teknologi dan inovasi. Dengan demikian, sementara UKM dan UBI dapat tumpang tindih dalam beberapa hal. Perbedaan utama terletak pada fokusnya pada skala operasi, inovasi, dan pendekatan bisnis yang mendasarinya, yaitu contoh dari UKM dan UBI. Nah, kalau UKM contohnya toko kelontong tradisional, toko kecil yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan produk rumah tangga. Bisnis ini biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemiliknya sendiri atau beberapa karyawan. Fokusnya adalah pada menyediakan barang-barang dasar untuk kebutuhan lokal tanpa memperkenalkan inovasi besar dari model bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu contoh dari UBI yaitu startup teknologi. Contoh perusahaan startup yang mengembangkan aplikasi mobile baru untuk mengatasi masalah spesifik dalam masyarakat, misalnya aplikasi pengelolaan keuangan pribadi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi keuangan yang lebih baik kepada pengguna. Bisnis ini didorong oleh inovasi dalam pengembangan produk dan teknologi serta berusaha untuk mengubah cara orang mengelola keuangan mereka dengan memanfaatkan teknologi yang baru yang belum ada sebelumnya. Dan contoh pertama, toko kelontong tradisional mewakili UKM dengan fokus pada pelayanan konvensional dan tidak banyak inovasi dalam operasinya. Sedangkan pada contoh kedua, startup teknologi mencerminkan UBI dengan penekanan yang kuat pada inovasi produk dan pemanfaatan teknologi terkini untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor kesuksesan seorang pengusaha. Banyak sekali faktor-faktor yang menjadi kesuksesan pengusaha. Yang pertama yaitu kerja keras. Dengan adanya kerja keras, pantang menyerahnya kita akan mencapai suatu kesuksesan ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha. Nah, yang selanjutnya yaitu perencanaan yang matang. Ketika kita ingin mengambil keputusan, kita harus memikirkan itu secara matang-matang. Apa resiko yang akan kita dapat? Apa resiko yang bakal kita ambil ketika kita mengambil jalan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kita memiliki koneksi dan jaringan yang luas. Tentu dengan banyaknya koneksi dan dengan jaringan yang luas, kita akan mengembangkan usaha kita yang akan nantinya membuat usaha kita semakin berkembang lebih cepat. Dan yang selanjutnya yaitu berani mengambil tindakan dan risiko. Yang selanjutnya yaitu percaya diri. Kita harus menanamkan kepercayaan diri kalau kita itu bisa. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan dalam berwirausaha, atas kerja yang baik, pantang menyerah, memiliki tekad yang kuat, memiliki alat dan sarana yang sesuai. Dan yang paling penting, kita harus memiliki skill dan talenta yang sesuai dengan bidang usaha kita. Dan yang
yang paling penting juga kita harus memahami tren dan persaing usaha di era persaingan usaha zaman yang sekarang. Terus kita harus memiliki kepemimpinan yang baik. Lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu disiplin. Disiplin membantu menjaga fokus, konsistensi, dan kepatuhan terhadap rencana dan tugas yang telah ditetapkan. Dalam kewirausahaan, disiplin membantu menjaga produktivitas, mengelola waktu dengan efisien, dan mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu kerja keras. Kewirausahaan seringkali memerlukan upaya ekstra dan ketekunan untuk mengatasi tantangan, mengembangkan ide, dan membangun bisnis dari nol. Kerja keras adalah kunci untuk mencapai tujuan yang jangka panjang dan meraih kesuksesan. Nah, yang selanjutnya yaitu komitmen. Komitmen menggambarkan dedikasi yang kuat terhadap visi dan misi bisnis. Tanpa komitmen yang tinggi, sulit untuk bertahan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan penuh dengan ketidakpastian. Komitmen juga penting dalam memelihara hubungan baik dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Yang terakhir yaitu kerjasama. Kewirausahaan itu seringkali melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti karyawan, investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Kerjasama yang baik memungkinkan untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Tim yang solid dan kolaboratif dapat mengatasi hambatan dengan lebih baik dan menciptakan solusi yang lebih inovatif. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang kelima, yaitu tentang ide bisnis dan peluang bisnis. Nah, gimana sih cara menciptakan ide bisnis itu? Yang pertama yaitu proses kreativitas dalam menciptakan ide bisnis. Yang kedua, sumber inspirasi untuk ide bisnis, agroindustri, dan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu studi kasus ide bisnis yang sukses dalam industri agroindustri dan lingkungan. Nah, gimana sih cara mengidentifikasi peluang bisnis? Yang pertama yaitu konsep peluang bisnis dalam konteks agroindustri dan lingkungan. Dan yang kedua yaitu teknik identifikasi peluang bisnis potensial. Yang ketiga yaitu analisis pasar dan tren industri terkini. Contoh dari peluang bisnis dalam agroindustri dan lingkungan, contohnya salah satunya yaitu agribisnis organik dan produk olahannya. Contoh yang selanjutnya yaitu energi keterbukaan dalam limbah organik, pengelolaan limbah pertanian dan perkebunan. Selanjutnya yaitu contoh dari peluang bisnis dalam agroindustri dan lingkungan. Di antaranya yaitu agribisnis organik dan produk olahannya seperti frozen food. Selanjutnya yaitu energi terbarukan dari limbah organik. Selanjutnya pengelolaan limbah pertanian dan perkebunan. Materi yang selanjutnya yaitu konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Pertama yaitu kreativitas. Kreativitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan konsep orisinal yang bermanfaat dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Contohnya pengembangan produk organik baru dari hasil pertanian lokal. Yang selanjutnya yaitu invensi. Invensi merupakan hasil dari proses kreatif yang menghasilkan ide baru atau penemuan yang dapat diterapkan dalam bentuk produk, proses atau teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi melibatkan penerapan invensi atau ide baru ke dalam praktik atau proses yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan efisien, kualitas, atau nilai tambah suatu produk atau layanan dalam kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada hak kekayaan intelektual atau HKI.
merujuk pada hak-hak hukum yang melindungi karya-karya intelektual atau kekayaan imaterial yang dihasilkan oleh aktivitas kreatif, inovatif, dan inventif termasuk dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Contohnya yaitu hak cipta atas buku panduan pertanian organik, paten atas teknologi pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk organik, merek dagang untuk produk makanan olahan dari bahan alami lokal. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir atau poin yang terakhir, yaitu rencana bisnis dan model bisnis. Rencana bisnis itu sendiri terdiri dari strategi, rencana pemasaran, analisis keuangan, langkah-langkah pelaksanaan. Nah, di dalam rencana bisnis juga ada komponen. Yang pertama yaitu rencana operasional, yaitu rincian tentang bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari, termasuk rantai pasokan, manufaktur, dan pengiriman. Yang selanjutnya yaitu rencana manajemen, struktur organisasi, peran dan tanggung jawab karyawan, dan kebutuhan sumber daya manusia. Terus analisis keuangan, proyeksi pendapatan, biaya, laba, dan aliran kas. Dan yang terakhir yaitu risiko dan pengendalian, identifikasi risiko yang mungkin dihadapi bisnis dan strategi untuk mengelolanya. Lanjut ke model bisnis. Apa sih model bisnis itu? Model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dalam konteks pasar yang dituju. Itulah tadi pemaparan tentang konsep-konsep kewirausahaan berbasis agroindustri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.